Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Eka Nur Azahra dengan NIM 250810201274. Yang terhormat kepada Bapak DRS Marmono Singgih MSI dan yang terhormat kepada Bapak Muhammad Iqbal Fauji selaku pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Nah, di sini saya mengambil materi Financial Leverage. Nah, adapun isi dari presentasi kali ini yaitu ada pengertian, tujuan dan manfaat financial leverage, contoh perhitungan dari financial leverage, dan resiko apa aja yang dihadapi oleh uh, financial leverage, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, yang pertama ada pengertian financial leverage. Nah, leverage finansial merupakan strategi pembiayaan yang menggunakan utang untuk memperbesar kapasitas perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga potensi keuntungan dan kerugian juga menjadi lebih besar. Penggunaan leverage harus dilakukan dengan cermat agar dapat memaksimalkan nilai perusahaan tanpa meningkatkan resiko kebangkrutan secara berlebihan. Jadi, secara singkatnya, financial leverage ini, apa ya, kita memperbanyak, saham atau memperbanyak usaha dengan mengutamakan utang. Contoh simpelnya seperti itu, kita harus apa ya, kita harus berani mengambil hutang untuk memajukan perusahaan kita, untuk menambah saham kita. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan financial leverage. Yang pertama yaitu meningkatkan potensi keuntungan yang akan didapatkan perusahaan agar lebih besar dari biaya tetap atau beban tetap seperti bunga utang dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain atau bisa disebut juga dengan kreditor. Yang ketiga yaitu menilai pengaruh utang terhadap pengelolaan aset perusahaan. Yang keempat untuk mengukur seberapa besar bagian dari modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Nah, yang terakhir yaitu mengoptimalkan penggunaan dana pinjaman untuk memaksimalkan pengembalian modal sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu ada manfaat dari financial leverage ini. Nah, yang pertama yaitu membantu perusahaan meningkatkan profitabilitas dan return bagi pemegang saham, terutama saat kondisi ekonomi baik. Jadi, apa ya, gunanya financial leverage ini juga bisa membantu atau mendongkrak perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan tersebut. Nah, yang kedua yaitu memungkinkan perusahaan untuk melakukan investasi jangka panjang dengan dana tambahan dari pinjaman. Jadi, karena kita eh, hutang, perusahaan nih contohnya eh, hutang untuk menambah saham baru dan juga bisa membuat apa ya, investasi itu lebih jangka panjang dengan waktu yang tidak bisa ditentukan gitu. Jadi dari hutang tersebut kita em, bisa dibilang investasi jangka panjang dengan eh, uang tambahan dari utang tersebut. Kita mengambil utang tersebut. Yang ketiga yaitu mendorong pertumbuhan perusahaan melalui kapasitas pembiayaan yang lebih besar dan meningkatkan daya tawar perusahaan terhadap kreditur dengan menunjukkan kemampuan bayar yang baik. Jadi, eh, apa ya, utang itu juga dapat mendorong pertumbuhan perusahaan itu semakin maju, semakin baik dengan catatan kita dapat membayar utang tersebut dengan waktu. Contohnya seperti pembayaran utang tersebut, kita membayar utang dengan waktu yang tepat dan sesuai dengan janji yang telah disepakati di awal sebelum kita mengambil tambahan biaya tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada contoh perhitungannya dari financial leverage ini. Nah, misalnya sebuah perusahaan ingin membeli aset seharga 100 juta dan ada dua opsi pembiayaan nih. Yang pertama, opsi pertama menggunakan 100% modal sendiri atau ekuitas. Nah, yang kedua yaitu menggunakan 50% modal sendiri dan 50% utang. Bisa contohnya 50 juta kita ambil dari utang dan 50 juta ekuitas kita atau modal sendiri kita. Nah, jika nilai aset meningkat 20%, maka nilai aset menjadi 120 juta apabila itu meningkat 20%. Nah, pada opsi yang pertama, 100% modal sendiri atau ekuitas itu keuntungannya adalah 20 juta. Nah, pada opsi kedua ada utang 50%, setelah membayar utang 50 juta, sisa dana adalah 70 juta, keuntungannya 20 juta. Berarti 90 juta totalnya. Jadi keuntungan bagi pemegang saham dengan modal 50 juta adalah 40 juta atau 80% dari modal sendiri, meningkat dari 40% jika
tanpa utang. Nah, namun jika nilai aset turun 20%, maka nilai aset menjadi 80 juta. Yang opsi pertama itu mendapat kerugian sebesar 20 juta, sisa modal dari 80 juta. Nah, untuk opsi kedua, setelah membayar utang 50 juta, sisa modal menjadi 30 juta. Rugi sekitar 20 juta dari modal sendiri, yaitu 50 juta. Nah, selain itu juga contoh perhitungan debt to equity ratio yang umum digunakan untuk mengukur leverage finansial. Nah, rumus dari debt to equity ratio ini adalah total hutang dibagi dengan ekuitas. Jadi, jika sebuah perusahaan memiliki total utang 350 juta, utang jangka pendek 50 juta, dan utang jangka panjang 300 juta, nah, kita memiliki ekuitas 300 juta. Maka, dari debt to equity rasionya, yaitu 350 juta dibagi dengan 300 juta. Jadi, menghasilkan 1,17 eh, ini eh, utang perusahaan menjadi 1,17 kali modal sendiri. Nah, contoh lain menggunakan rumus leverage. Nah, financial leverage sama dengan EBIT dibagi EBIT dikurangi beban bunga. Nah, misalnya EBIT-nya itu 15 juta dan beban bunganya 10 juta. Maka 15 juta dibagi 15 juta dikurangi 10 juta. Jadinya 3. Artinya, setiap 1% perubahan EBIT berpengaruh 3% terhadap laba bersih. Nah, selanjutnya yaitu ada risiko finansial leverage. Nah, yang pertama yaitu beban bunga yang tinggi, perusahaan harus membayar bunga secara periodik atas utangnya yang menjadi beban tetap. Jika arus kas perusahaan tidak cukup, beban bunga ini bisa membebani kondisi keuangan perusahaan. Nah, yang kedua yaitu resiko gagal bayar dan kebangkrutan. Jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang, ini bisa menyebabkan gagal bayar kreditur, bahkan bisa terjadi kebangkrutan. Leverage yang tinggi meningkatkan tekanan finansial ini. Nah, yang ketiga yaitu ketergantungan pada kondisi pasar. Nah, fluktuasi pasar yang negatif bisa memperbesar kerugian perusahaan yang menggunakan leverage tinggi. Penurunan kecil dalam pendapatan dapat memicu dampak kerugian besar karena beban tetap dari hutang. Nah, jadi kesimpulan leverage finansial ini adalah alat strategi keuangan yang efektif untuk meningkatkan nilai perusahaan dan keuntungan pemegang saham apabila digunakan dengan tepat dan dalam kondisi pasar yang mendukung. Namun, penggunaan leverage harus selalu diimbangi oleh manajemen resiko yang baik untuk menghindari potensi kerugian besar dan kebangkrutan. Nah, sekian pengertian financial leverage dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Selebihnya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.